Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada mahasiswa yang mengikuti kuliah teknologi informatika bersama saya di kuliah online ini. Pada kesempatan kali ini, pertemuan 11, kita akan membahas tentang perintah dasar atau basic dalam memanipulasi data menggunakan SQL. Ini adalah materi lanjutan dari materi pertemuan 10 sebelumnya. Oke, apa saja perintah dasar tersebut? Inilah perintah dasar yang harus saudara kuasai atau saudara pelajari dengan baik. Karena terapannya ini pada kasus media pembelajaran berbasis Android tersebut. Baik, 5 perintah tersebut adalah pertama insert, yaitu perintah untuk menginput data atau record. Jadi nama lain dari data dalam database itu adalah record. Kedua adalah perintah update, yaitu perintah untuk mengedit data atau mengedit record atau mengoreksi data yang dianggap error atau salah dan harus diedit. Kemudian perintah delete, yaitu menghapus. Kemudian perintah select from, yaitu menampilkan data atau record dari suatu tabel. Dan terakhir adalah perintah select where, yaitu untuk mencari data atau record. Inilah 5 perintah dasar DML. DML itu Data Manipulation Language. Ini singkatan dari Data Manipulation Language dalam SQL. Apa itu SQL? Sini ada pernyataan SQL. SQL itu adalah, ya. SQL itu adalah singkatan dari Structure Query Language, bahasa query terstruktur. Seperti apa sih Pak? Nah, ini lebih jelasnya nanti demo langsung saja ya. Oke, setelah Anda tahu agenda kita hari ini, yaitu mempelajari perintah insert, update, delete, select from, dan select where, maka untuk memahami perintah ini lebih dalam, bagusnya langsung praktek saja. Oke, kita buka control panelnya. Console panel sum. Okay, this one. Oke, kita punya ini. Ya, seperti biasa, modul Apache-nya belum jalan, kita jalankan. Klik start. Kemudian modul MySQL-nya belum jalan, kita klik start. Oke. Setelah 2 modul ini jalan, kita masuk ke adminnya punya Apache. Klik tombol admin. Oke, saudara dibawa pada halaman dashboardnya SAM. Langsung masuk ke menu PHP My Admin. Klik untuk melihat database yang kita punya. Oke, minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah membuat database, kalau saya tidak salah ini ya, DB mahasiswaku. Ini saya klik, muncul anaknya, tabel mahasiswaku. Kalau ini saya klik, muncul struktur datanya, NIM dan nama mahasiswa. Oke, ini struktur datanya adalah NIM dan nama mahasiswa. Ini struktur data milik tabel mahasiswa.
kemudian indeksnya itu berupa primary key yang berada di NIM. Kenapa tidak di nama mahasiswa primary key-nya? Nah, ini pertanyaan bagus. Pak, kenapa primary key-nya Bapak simpan di variabel NIM, di kolom NIM, tidak di variabel nama mahasiswa atau di kolom nama mahasiswa? Ingat, jawabannya adalah fungsi primary key itu mencegah data duplikat dalam suatu tabel. Yang pertama itu, yang kedua adalah untuk merelasikan dirinya dengan tabel lain. Sekarang, kalau primary key-nya saya simpan di variabel nama mahasiswa atau di kolom nama mahasiswa, maka konsekuensinya nama mahasiswa tidak boleh ada yang sama. Padahal nama mahasiswa yang diberikan oleh orang tua itu adalah bebas. Saya boleh bernama Dedi, saudara pun boleh dikasih nama Dedi oleh orang tua saudara. Dan si B pun boleh dikasih nama Dedi oleh orang tuanya si B, dan seterusnya. Berarti nama mahasiswa boleh sama kan? Dan tidak wajib nama mahasiswa tidak boleh tidak boleh tidak sama. Tidak boleh sama. Tidak wajib. Artinya apa? Bahwa kalau nama mahasiswa itu harus sama, aduh bahaya. Oleh sebab itu, nama mahasiswa boleh sama. Karena nama mahasiswa boleh sama, maka primary key-nya tidak mungkin saya simpan di variabel mahasiswa. Itu alasannya. Sedangkan NIM wajib diisi ke primary. Kenapa? Karena NIM menyatakan nomor unik mahasiswa. Kan nggak mungkin nomor unik mahasiswa dipakai oleh lebih dari satu orang. Ya, itu alasannya kenapa primary key disimpan di variabel NIM, tidak di nama mahasiswa. Jelas ya? Oke, sekarang lanjut kemari. Setelah kemarin saudara membuat database DB mahasiswaku, di dalamnya ada tabel mahasiswaku, di dalam tabel ada struktur data nama mahasiswa bertipe varchar atau string, dan ada variabel NIM bertipe varchar atau string, dan atribut yang lain dari NIM adalah sebagai primary key. Sekarang tabel ini masih kosong. Tabel ini masih kosong dari record, dari data. Lihat di sini. NIM nama mahasiswa belum ada datanya. Nah, sekarang kita akan isi data atau record ke tabel mahasiswaku ini dengan menggunakan perintah SQL yang tadi, yaitu perintah insert untuk input data, atau update untuk edit data, atau delete hapus, select from menampilkan, Ctrl Z, select from menampilkan, atau select well mencari data. Nah, kita akan gunakan perintah SQL yang pertama adalah insert. Kita buka kemari. Bagaimana perintah insert di dalam SQL? Ini kata kuncinya. Saya masuk ke, kalau Anda mengambil tombol insert ini menggunakan teknik manual. Jadi kalau ini saya klik, name diisi apa, name diisi apa, value di kolom value diisi apa, nama di sana. Ini teknik manual. Ini pun sama, diisi apa, teknik manual. Sekarang kita akan coba gunakan teknik manual dulu sebelum menggunakan teknik data manipulation language atau insert ya, biar ada perbandingan buat saudara. Oke, kita mulai dengan yang manual. Variabel name nilainya saya kasih misalkan 100. Ini contoh saja. Kemudian nama mahasiswa saya kasih dengan N1. Ini contoh. Kemudian saya klik go. Lihat di sini ada perintah SQL-nya. Saya copy, saya pindahin ke Notepad biar lebih jelas. Oke. Paste. Sorry, view font. Saya kasih umur. Oke, good. Nah, perintah manual yang tadi kita lakukan dengan teknik insert tadi menghasilkan perintah SQL seperti ini. Insert into, ini kata kuncinya. Jadi perintah insert di dalam SQL itu adalah insert into. Nama tabel ini boleh dibuang seperti ini. Insert into nama tabelnya apa? Tabel mahasiswaku ini diperoleh dari sini. Tabel mahasiswaku. Ya. Jadi tabel mahasiswaku ini diperoleh dari sini.
Jadi insert spasi into spasi tabel mahasiswa, kurung buka, kurung tutup. Kurung buka, kurung tutup yang pertama ini menyatakan apa saja kolomnya yang akan diisi data. Oke, pernyataan ini bisa saya hapus. Nah, jadi maksudnya begini. Insert into tabel mahasiswaku, kolom. Ini data kolomnya apa saja. Jadi masukkan ke dalam tabel mahasiswaku data NIM dan data nama mahasiswa. Nilainya dapat dari mana nih? Nilainya dapat dari sini. 100 itu adalah data milik NIM. N1 itu adalah data milik nama mahasiswa. Jadi pernyataan value 100 yang ini itu merujuk pada NIM. Values N1 itu merujuk pada mahasiswa. Dengan perintah ini berarti saudara memasukkan data 100 ke NIM, data N1 ke mahasiswa milik tabel mahasiswaku. Jangan lupa titik koma akhir dari kode. Oke. Ini perintah SQL untuk insert dari teori ini. Nah ini. Saya naikkan ya. Nah, jadi perintah insert di dalam SQL itu adalah seperti ini. Ada keyword insert into nama tabelnya apa, kolomnya apa, nilainya apa. Sekarang perhatikan di sini di bagian values. Di sini ada pernyataan kuota, single kuota. Apa? Petik tunggal ya, petik tunggal. Ini pun petik tunggal, ini koma. Petik tunggal di sini menyatakan bahwa nilai data untuk variabel tersebut adalah string. Jadi string itu menggunakan petik tunggal. Kenapa string? Karena NIM kan 100 ini milik NIM. Karena NIM ini bertipe data apa tadi di setting? Tipe datanya adalah varchar ini kan? Varchar. Berarti karena NIM ini bertipe data varchar, maka datanya harus diapit dengan petik tunggal. Selanjutnya adalah variabel nama mahasiswa. Tipe datanya apa nih? Kita setting adalah varchar. String. Karena dia bertipe data varchar atau string, maka datanya harus juga diapit dengan petik tunggal. Clear ya? Nah, ini perintah insert untuk memasukkan data ke dalam tabel. Sekarang kita lihat apa Pak datanya. Kan tadi sudah dimasukkan datanya ini. Sekarang kita lihat browse. Klik browse. Mau lihat masuk nggak? Mana datanya nih? Nah ini datanya. 100 NIM N1 milik nama. Yang sebelah kiri ini ada operasinya. Fungsi-fungsinya ada edit, ada copy, ada delete. Oke, sekarang kita coba tambahkan lagi secara manual. Masukkan lagi data 200 N2. Kemudian 300 N3. Ini saya go. Oke. Kemudian oke. Masuk ke browse. Nah, ada tuh 200 N2, 300, record 300 dan N3. Ini secara manual. Coba tambahkan lagi Pak. Oke, kita tambahkan 400 N4, kemudian 500 N5. Ini saya go. Klik browse, lihat datanya. Tuh ada tuh. Ya, nah sekarang kita akan menguji indeks primary key. Tadi di teori sebelumnya kita sudah sepakat bahwa fungsi primary key mencegah data duplikat. Duplikat apa? NIM di sini. Lihat sekarang di sini. 100, 200, 300, 500. Ini datanya tidak ada yang sama kan? Unik semuanya. Sekarang nama
Ini pun sama, kebetulan kita buat unik, tidak ada data. Nah, sekarang kita coba masukkan data yang beda. 600, tapi namanya adalah sama, N1. 700, N2. Saya klik go. Klik browse. Lihat di sini. N1 ada juga N1 di atas. N2 ada juga nama N2 di atas. Kenapa ini tidak error? Karena nama kan bukan primary key dalam kasus kita. Sedangkan primary key-nya ada di variabel name. Oke, kita akan coba eksekusi name dengan data yang sama. Apa yang terjadi? Lihat nih, saya masuk ke insert. 800. Namanya saya buat beda, N8. Sorry, 800. 700 maksud saya. Namanya saya buat N8. Sekarang saya go. Perhatikan baik-baik. 700 sudah yang punya kan tadi? Ada yang punya 700, kita lihat. You have an unsafe change. Are you sure you want to leave? Yes. Gak apa-apa ya kita. Ada 700 kan? 100 saja lah yang gampang. 100 ya. 100 sudah ada di data nih. Oke. Saya kasih 100 lagi di sini. Tapi namanya beda. N8. Saya klik go. Perhatikan baik-baik. Ada error nih. See? Ada pernyataan error di sini. Duplikat entry 100 for key primary. Artinya apa? Artinya data NIM 100 itu ada yang ganda. Kenapa muncul error ini? Error ini muncul karena engine MySQL di-trigger oleh fungsi primary key yang ada. Kita sudah sepakat tadi NIM itu nggak boleh ada yang sama kan? Oleh sebab itu NIM kita jadikan sebagai primary key. Nah, ketika ada data yang sama primary key-nya, ada data yang sama untuk variabel primary key-nya, maka muncul error. Dan ini sesuatu yang wajar. Artinya memberitahu kepada user bahwa NIM 100 sudah ada yang punya. Itulah maksudnya. Atau NIM 100 tidak boleh ganda. Itu maksudnya. Oke, clear ya? Nah, itulah fungsi dari fungsi dari primary key. Clear ya? Oke, sekarang kita akan gunakan teknik SQL, yaitu teknik insert secara langsung. Maka masuk ke menu SQL. Ketikkan di sini sekarang. Perintah insert into. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya tabel mahasiswaku. Berarti tabel mahasiswaku. Insert into tabel mahasiswaku, kurung buka kurung tutup, buat polanya. Nah, seperti ini dulu ketik komen. Di kurung buka kurung tutup milik tabel mahasiswaku, ini ada isi kolom. Kolomnya apa saja nih? NIM, koma, nama mahasiswa. NIM dan nama mahasiswa adalah kolom milik tabel mahasiswa yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Ini kan? Nah, values-nya sekarang kita akan masukkan data 9800 ya. Ada di sini. Ada, oke. Tadi itu ada 1 sampai 700 ya. Oke. Saya masukkan 800 sekarang. Karena dia NIM 800 dan N8 lah ya. Perhatikan baik-baik. 800 adalah data milik, ini saya blok ya. Saya blok sini. 800 adalah data milik variabel NIM. Sedangkan NIM bertipe data apa? Bertipe data varchar string. Berarti 800 ini harus diapit dengan single quote. Clear. Sekarang nama mahasiswa, kolom nama mahasiswa itu juga bertipe string atau varchar dalam bahasa SQL. Maka ini pun harus diapit dengan single quote. Kalau sudah, ini saya copy, pindah lagi kemari, paste. Kemudian saya klik go. See. Satu row insert, artinya satu buah record sudah dimasukkan ke dalam database dengan masa eksekusi 0,0 sekian baca sendiri.
Sekarang klik browse. Masuk nggak tuh yang? Nah, masuk 800. Yang ini dimasukkan dengan teknik coding menggunakan SQL. Yang ini digunakan dengan teknik visual ya. Oke, itu perintah dari apa namanya? Insert. Sekarang masuk ke materi berikutnya adalah update. Update itu adalah perintah untuk mengoreksi data atau record yang dianggap salah, ada yang salah. Sekarang kita akan gunakan teknik manual dulu. Browse. Lihat di sini ada menu edit, ada function edit. Kita akan coba edit yang ini. Klik edit. Kita ganti pernyataan N100-nya dengan N1 dengan N100. Oh, sorry. N100. Klik go. Oke, sekarang lihat, perhatikan di sini. Satu row affected, artinya satu baris sudah di update. Perhatikan di bawahnya. Ini ada pernyataan seperti ini. Saya klik sini biar jelas. Oke, terlalu besar. Samakan dulu. Alhamdulillah kebaca ya. Nah, seginilah. Perintah update itu polanya adalah update tabel set kolom where dimana name sama dengan terus. Nah, ini saya sederhanakan seperti ini. Saya buang. Oke, ini saya jelaskan. Oke, saya buang. Ya. Nah, ya. Nah, jadi untuk perintah update yang ini, Ctrl Z, update mengoreksi data, itu perintahnya adalah ini. Update, ikuti dengan nama tabelnya apa, set, rubah. Apa yang mau dirubah? Nama mahasiswa. Dengan apa? Dengan data yang baru. Di mana NIM-nya adalah 100. Itu maksudnya. Ya, inilah perintah update untuk mengoreksi data atau record suatu tabel. Itu menggunakan yang tadi itu kita menggunakan teknik manual menu. Nah, sekarang kita akan menggunakan teknik modding sendiri. Oke. Jadi perintahnya adalah seperti ini ya. Oke, kita akan coba copy, pindahin ke SQL di sini. Paste. Kita ganti sekarang. N200 namanya menjadi 200, untuk NIM sama dengan 200. Tadi NIM-nya asalnya apa? Namanya apa? N2 kan? Untuk NIM 200. Kalau sudah perintah ini saya kopikan kembali. Ini artinya dengan perintah ini adalah saudara mengupdate nama mahasiswa milik tabel mahasiswaku dengan data baru N200 untuk NIM 200. Asalnya nilai nama mahasiswa adalah N2 kan? Ini kan asalnya kan? Sekarang saya ganti menjadi 200 untuk NIM yang unik 200. Nah, dengan perintah ini berarti saudara akan merubah data nama mahasiswa menjadi N200 untuk NIM 200. Kalau sudah, klik go. Ya, satu row affected, satu row sudah diperbaiki, dikoreksi. Perintahnya adalah ini, perintah SQL-nya, dan sekarang kita lihat. Klik. Nih, yang 200 tadi, N200. Ini sudah berubah dengan teknik SQL update. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan coba hapus, delete. Misalnya 800, kita coba delete. Kita klik. Do you really want to execute delete from table where bla bla bla? Oke. Oke, satu row affected. Nah, Pak, di mana perintah delete-nya nih? Kok nggak ada di sini? Oke, nggak apa-apa. Kita akan gunakan teknik delete langsung menggunakan SQL. Masuk ke SQL. Sebelum sana, kita akan hapus 700 nih ya. SQL
kita gunakan perintah delete. Delete from. Nama tabelnya apa? Tabel mahasiswaku where name, oke, where tabel mahasiswaku titik name sama dengan apa nih di sini? Nah, inilah perintah dari delete. Jadi delete from tabel mahasiswanya apa? Tabel, nama tabelnya apa? Where, oh sorry kurang di sini. Where name, boleh seperti ini nih. Where name atau memanggil juga nama tabelnya, boleh. Ctrl Z seperti ini. Jadi Anda boleh menghapus seperti ini perintahnya. Ini pun sama, boleh dihapus begini. Ini pun sama, boleh dihapus nama tabelnya jadi seperti ini, lebih sederhana. Tapi biasakan menggunakan teknik yang tadi. Oke, saya balikin ya. Jadi perintah ini sama dengan perintah yang tadi. Tabel apa nih? MHSku dot. Boleh ya seperti ini. Oke. Nah, balik lagi ke perintah delete. Delete from artinya adalah hapus dari tabel mahasiswaku untuk NIM. Tanda tanya di sini adalah nilainya apa. Tadi kita sepakat akan menghapus NIM yang 700, berarti kita isi dengan 700. Kenapa di sini kasih single quote? Karena NIM bertipe data apa? Varchar, artinya string. Berarti dia harus diapit dengan single quote. Nah, dengan perintah ini berarti saudara akan menghapus record atau data 700 milik tabel mahasiswa. Oke, kalau sudah, saya copy, saya pindahkan kemari. Paste, klik go. Do you really want to execute? Apakah Anda yakin akan mengeksekusi perintah hapus? Yes. Nah, satu row affected, artinya satu record sudah dihapus. Sekarang kita browse. 700 hilang. Menggunakan teknik SQL delete ini. Oke, balik lagi ke sini. Tadi perintah ini dieksekusi dan hasilnya benar. Sekarang kalau tabelnya berambil, alias yang diambil di sini, tabel mahasiswaku, boleh juga seperti ini. Jadi nama tabelnya diikuti dengan nama variabel kolomnya, fieldnya. Oke, itu adalah perintah delete. Sudah. Sekarang menampilkan select from, menampilkan data atau record, select from. Tadi saudara sudah belajar teknik browse. Browse ini adalah select sebetulnya, tapi menggunakan teknik visual. Sekarang kita akan gunakan teknik select from menggunakan perintah TML SQL. Klik SQL, kemudian saya klik di sini dengan perintah select bintang itu semua data, semua record, from nama tabelnya apa? Tabel. Nah, oke, saya copy, saya pindahkan kemari. Ya, dengan perintah ini select, saya gedein, huruf besar di tidak jadi masalah. Select bintang ini menyatakan semua record, semua data milik tabel mahasiswaku akan ditampilkan. Nah, dengan perintah ini berarti menampilkan semua data yang ada di tabel mahasiswa. Saya copy, saya pindahkan kemari. Oke, sudah, saya klik go. See, it works sekarang. Inilah datanya. Showing 0 sampai 5 menunjukkan datanya 0,5 dapat 6 data dengan perintah select bintang from. Nah, itulah perintah untuk menampilkan semua data. Sekarang mencari data, select where. Mencari data perintahnya adalah menggunakan seperti ini. Where, this one where. Select bintang from tabel, boleh Anda isikan seperti ini. Ini saya copy, pindahin kembali. Nah, perintah ini sama juga dengan ini. Where 1, artinya tidak ada
kata kunci pencarian khusus. Nah, sekarang untuk mencari data tertentu dengan perintah select where, maka angka satunya diganti dengan yang lain. Where name sama dengan, misalnya kita akan mencari berdasarkan name sama dengan tanda tanya. Misalnya kita akan mencari data, kita akan mencari data di tabel mahasiswaku untuk record atau data NIM 100, misalnya ini 100, oke. Maka tanda tanya ini saya ganti dengan 100. Ingat, update dengan single quote karena ini bertipe data string. NIM ini bertipe data string. Nah, dengan perintah ini, oke. Ya, dengan perintah ini berarti saudara hanya menampilkan record di mana NIM berisi 100. Oke. Saya copy, saya pindahkan ke SQL. Paste, saya klik go. Sekarang yang nampil hanya data yang 100 saja. Data NIM 100 yang muncul. Yang lainnya tidak muncul. Sekarang kalau saya munculkan kembali dengan perintah apa? Select where kan? Anda bisa berikan perintah select bintang from tabel mahasiswaku titik koma go. Muncul lagi semuanya ya. Oke, terakhir order ya. Saya tambahkan sini ya. 6 itu pengurutan data. Itu menggunakan select order. Ini untuk mengurutkan data. Oke, subhanallah. Saya tambahkan saja mana huruf teh? Oke, di sini. Nah, inilah ya. Mengurutkan set. Oke, sekarang kita tambahkan perintah untuk mengurutkan data itu dengan order. Berarti tadi Anda lihat di sini ketika kita gunakan perintah seperti ini, select bintang from tabel mahasiswaku. Ketika saya klik go, ini mengurut berdasarkan NIM. Ya kan? 100, 200, 300 ini urutnya. Sekarang ini urutannya kan ascending. Ascending itu dari kecil ke besar, menaik. Sekarang kita akan urutkan dia dengan descending, dari besar ke kecil. Nah, perintahnya adalah select from, boleh ini dibuang, from tabel order by NIM descending. Artinya adalah, saya copy biar lebih jelas, pindahkan kembali. Artinya adalah saudara menampilkan semua record atau data di tabel mahasiswa dan data itu ditampilkan dengan mengurut berdasarkan NIM. Urutannya gimana? Descending. Descending itu artinya dari besar ke kecil. Kalau ascending seperti ini, itu dari kecil ke besar. Kalau descending, kebalikannya. Nah, dengan perintah ini, berarti NIM yang dari besar akan ditampilkan lebih dulu, baru belakangan ke yang kecil. Oke, ini saya copy. Pindahin kemari. Oke, sudah. Saya klik go. 600, 500, 400, 300, 400. Nah, itulah materi kita hari ini tentang, bukan 5 berarti ya, bukan 5 perintah, tapi ada 6 perintah dasar tentang perintah dasar untuk memanipulasi, untuk mengelola, untuk menyimpan data ke dalam database menggunakan perintah SQL. Saya harap materi ini memberikan pengetahuan baru pada saudara lebih dalam sebelum nanti masuk ke teknik ngodingnya. Bagaimana teknik ngoding insert, update, delete, select from, select where, select order by
ke dalam perintah DLP atau perintah objek Pascal. Oke, sebelum saya akhiri, saya review dulu what you have done today. Anda sudah mempelajari perintah DML, Data Manipulation Language, dalam bahasa SQL, Structured Query Language, yaitu perintah insert, update, delete, select from, select where, select order by. Di sini kita sudah tunjukkan demonya. Insert into, ini adalah perintah untuk memasukkan, update tabel set nama where, ini adalah untuk mengupdate, delete from where untuk menghapus record tertentu. Gimana Pak kalau menghapus record semua? Waduh, boleh. Kalau Anda ingin menghapus record semua, gunakan perintah delete from tabel mahasiswaku. Go! Dengan perintah ini, maka semua record yang ada di tabel mahasiswa akan terhapus. Bahayanya apa? Kalau Anda menggunakan teknik ini di aplikasi nyata, maka semua rekod yang sudah di-delete tidak bisa ditarik lagi. Itu yang jadi bahaya. Jadi biasakan kalau menghapus, hati-hati dalam menggunakan perintah delete. Oke. Kemudian order by, saudara pun sudah mulai order by. Ada dua, descending dan ascending. Kalau Anda menuliskan seperti ini, order by ini berarti ini secara otomatis adalah ascending. Oke, saya copy, saya pindahkan kembali ke SQL, saya klik paste. Ini adalah ascending, tuh. Kalau saya tukar dengan paste dengan descending, pernyataan descending, berarti ini mengurut secara menaik. Menurun maksudnya, 600, 500, 400, 100, ya itu review untuk materi kuliah hari ini di pertemuan 11. Karena sudah jam setengah 9 kurang 8 menit di laptop saya, sudah malam, sudah waktu istirahat buat saudara juga buat saya. Jadi kuliah untuk pertemuan 11 ini saya akhiri dulu. Insya Allah pertemuan ke berapa? 12 ya. 12 kita akan mengeksekusi perintah ini, semua perintah ini ke dalam bahasa coding DLP untuk aplikasi pembelajaran saudara. Baik, saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.